memobilisir ya, atau memobilisasi masa pedesaan, yang kemudian di situ unsur-unsur yang sangat menarik adalah bagaimana sebenarnya kepercayaan masyarakat desa yang quote in quote ya, dalam istilahnya Clifford Geertz itu adalah masyarakat abangan gitu ya, masyarakat petani yang tidak banyak berbicara mengenai agama, itu kemudian percaya dengan kiai itu. Nah, ini menarik di dalam konteks sejarah Jawa. Nah, di dalam masyarakat yang mengalami proses eksploitasi secara politik militer, maka mereka memunculkan satu tokoh. Tokoh itu bukan tokoh politik, karena masyarakat desa itu tidak tahu apa itu yang disebut dengan politik kan, sehingga mereka, tokoh yang paling dekat dengan mereka adalah kiai. Dan kiai itu di dalam masyarakat pedesaan adalah bagian integrasi dari proses-proses sosial budaya di pedesaan itu, kiai tidak bisa lepas. Nah, disinilah kemudian berkaitan dengan persoalan kiai ini, maka masyarakat pedesaan itu kemudian mengharapkan kiai itu menjadi satu solusi di dalam proses bagaimana ketika terjadi satu tekanan-tekanan politik yang secara eksternal itu sangat membahayakan kan. Nah, disitulah pertemuan antara tokoh-tokoh yang di desa itu sebagai satu tokoh agama, itu masyarakat yang mengharapkan adanya satu solusi di dalam proses-proses revolusi masa-masa itu. Nah, inilah yang kemudian masyarakat itu mengangkat. Jadi bukan kiai itu bukan menempatkan diri sebagai orang yang berperan itu, tapi memang masyarakat itu kemudian meminta kiai itu sebagai satu tokoh panutan di desa itu untuk segala persoalan yang berkaitan dengan pedesaan itu, kemudian kiai menjadi satu solusi gitu. Nah, ini penting di dalam konteks masa-masa revolusi, kiai itu muncul sebagai satu top leader di dalam konteks pedesaan. Pertempuran Surabaya jadi marka pertama betapa kiai, santri, dan umat Islam adalah pemegang utama mandat keberlangsungan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Armada Sekutu dan Nika Belanda sedari mula telah menunjukkan kepongahan. Bukan saja mengabaikan kemerdekaan Indonesia, mereka juga bertindak durjana dengan mengerahkan kekuatan militer di hadapan bangsa Indonesia yang baru saja terlepas dari penjajahan. Menghadapi ancaman yang sudah di depan mata ini, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, perwakilan Jawa dan Madura mengadakan rapat besar di Surabaya. Pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, ulama-ulama ini membawa aspirasi umat Islam yang memiliki tekad besar untuk mempertahankan dan menegakkan agama dan kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Akhirnya, rapat yang dipimpin Kiai Haji Hashim Asy'ari ini memutuskan bahwa perjuangan mempertahankan negara dan agama adalah jihad fisabilillah. Seruan yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945 ini kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad dan akhirnya diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Bakik takbir dan seruan merdeka mengobarkan semangat jihad umat Islam di Surabaya dan sekitarnya. Inggris, pemimpin armada sekutu, berhitung hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada pemenang Perang Dunia Kedua yang sedemikian perkasa. Dari Surabaya, resolusi jihad berkumandang ke seluruh penjuru Nusantara. Umat Islam menjadi tulang punggung kekuatan Republik Indonesia melawan armada sekutu dan Nika Belanda yang akan kembali menjajah negeri ini. Ketika militer terbentuk, ya 1 tahun kemudian, ya kan 4 Desember 1944 ini Hizbullah ini dibentuk, ya. Baru kemudian TKR, Tentara Keamanan Rakyat itu dibentuk 5 Oktober, berarti hampir 1 tahun ya dibentuk. Nah,
kalau kita baca arsip di TNI itu hampir 100% komandannya itu adalah dari pesantren yang dulunya adalah laskar-laskar ini. Ya. Kita tahu pertama kali PKR ini dibentuk 5 Oktober ya dengan 10 divisi yang itu anggota prajuritnya sekitar satu resimen itu 100.000 dan satu resimen terdiri dari 15 batalion itu hampir seluruhnya ya itu adalah dari 3 tadi, Hizbullah, kemudian Sabilillah, kemudian juga dari Hizbul Waton. Kiai Semaun Banten dia komandan ya kolonel ya, Kiai Haji Kolonel Semaun dari Banten, Kolonel Kartawi dari Kiai Haji dari Jawa Barat ya. Kemudian dari Jawa Tengah ada Kolonel Tasman. Kemudian dari Jawa Timur ya waktu itu ada Kolonel Suprijadi atau Supriyadi yang kelak menjadi panglima pertama ya di Republik ini sebagai panglima tentara pertama Republik Indonesia sebelum Jenderal Sudirman. Ini semua dari dari Hizbullah ya, dari Sabilillah dan dari Hizbul Waton. Sebagian kecil dari peta Soeharto, Batalion 3 daerah Kedu ya, Sugeng. Nah, itu baru batalion-batalion. Jadi kalau kita bicara siapa yang mempertahankan Republik ini, ya pesantren dan santri. Perang melawan tentara sekutu di awal kemerdekaan berlangsung tidak seimbang. Pihak sekutu yang diboncengi oleh tentara Nika Belanda memiliki semangat ganda dengan status mereka sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Didukung peralatan dan strategi militer yang mutakhir. Saya membaca di dalam catatan guru orang pesantren Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu konon ya, bayangin senjata Nica ya, dengan sekutu 24.000 yang itu semua dipersenjatai dengan lengkap senjatanya. Tidak hanya itu, dia punya 24 tanks, punya 14 kapal tempur, punya 14 kapal perang. Itu konon yang di kita itu cuma ada 1 pistol. Jadi yang lain itu semuanya adalah bambu lunceng yang diasmai oleh Kiai Subhi sama Kiai Hudori. jadi kita tuh melawan tank, bambu lunceng kita melawan tank, ya ibaratnya kita batu melawan peluru. Ya, cuma ada batu, ketepil, ya, ketepilnya juga diasmai. Senjata kita cuma bambu lunceng sama ketepil. Makanya di Temanggung sama Magelang itu terkenal dengan ketepil. Ya, kalau di bambu luncengnya ya bambu lunceng asma Kiai Subhi, kalau ketepilnya ya asma Kiai Hudori. Jadi hanya itu. Jangan dikira kita lebih banyak, tidak begitu banyak. Ya, boleh jadi kita seimbang secara prajurit, tetapi semangatnya kita menang. Kemudian yang kedua semangat fisabilillah dari pesantren itu yang apalagi ketika sudah ada resolusi jihad ya 22 Oktober kan itu pasti perang berlangsung ya, perang berlangsung sampai 15 Desember itu makin membara karena mati gugur juga mulia, mati syahid, hidup juga sebagai pahlawan. Jadi nggak ada matinya ya, nggak ada mereka semangat ya.